Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Nah, kalau Inter berani berjudi ya, atau Inter yakin bahwa staf medisnya bisa segera membawa Siamaka ke performa terbaiknya, menurut gua yang paling layak ya beli aja Siamaka. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Selamat berakhir pekan juga. Cerewetin Inter hari ini, gua kembali ingin melanjutkan kisah drama transfer Lukaku teman-teman. Jadi ternyata kronologinya seperti ini. Inter dan Chelsea ini sudah memasuki tahap akhir negosiasi. Chelsea sudah hampir setuju dengan penawaran Inter. Nah, ketika negosiasi sudah sampai tahap akhir, Inter berusaha untuk menghubungi Lukaku lagi nih, berusaha untuk reconfirm. Tetapi ternyata Lukaku malah tidak bisa dihubungi selama 2-3 hari terakhir. Dan ketika Inter kesulitan untuk menghubungi Lukaku, tiba-tiba saja Rock Nation, perusahaan yang menjadi agensi Lukaku, menghubungi Inter nih, membocorkan sebuah rahasia. Yaitu ternyata Lukaku selama ini sudah menjalin komunikasi dengan Juventus, bahkan ketika Inter sedang mempersiapkan partai final Liga Champions. Gokil banget nih anjir, bangke. Nah, yang bikin menarik teman-teman, ketika kisah ini mulai terbongkar, mulai tercium oleh media dan menjadi pembicaraan banyak pihak, Lukaku kemarin tiba-tiba menghubungi Ausilio untuk melakukan klarifikasi. Ini yang gue baca dari sejumlah media teman-teman, dikatakan bahwa telepon hanya berlangsung selama 30 detik saja. Dan yang semulanya adalah Lukaku ingin melakukan klarifikasi, tetapi yang ada di telepon tersebut, Ausilio berkata dengan ketus kepada Lukaku bahwa proses negosiasi transfer antara Inter, Chelsea, dan Lukaku dinyatakan berakhir. Inter akan mencari penyerang baru alternatif dari Lukaku. Di sini dikatakan bahwa Inter sangat kecewa dengan tindakan Lukaku dan mengambil tindakan tegas untuk mencari striker lain. Dan gokilnya teman-teman, di sini dikatakan bahwa yang kecewa bukan cuma Inter, melainkan Rock Nation, sang agen dari Lukaku yang selama ini berusaha menjembatani negosiasi antara Inter dan Chelsea. Jadi situasinya ketika Inter dan Rock Nation sedang berusaha keras ya melobi Chelsea supaya Lukaku bisa balik ke Inter, ternyata di sisi lain Lukaku dengan lawyer pribadinya membuka jalinan komunikasi dengan Juventus. Wah, ini sumpah deh, ini pengkhianat banget namanya. Tapi jujur ya teman-teman, gue sih masih belum percaya dengan pemberitaan ini. Tetapi yang pasti sekarang media-media mulai memberikan alternatif nama-nama pemain yang akan menggantikan Lukaku. Nah, di Cerewetin Inter hari ini gue juga ingin mengajak teman-teman, yuk kita menganalisis siapakah pemain yang cocok untuk menggantikan Lukaku. Untuk striker pengganti Lukaku, menurut gue ada 3 kriteria nih. Kriteria yang pertama adalah soal karakter ya. Menurut gue Inter akan mencari penyerang yang karakternya mirip Dzeko atau Lukaku, yang postur tubuhnya tinggi, kemudian penyerang fisikal sehingga bisa menjadi target man. Lalu kriteria yang kedua adalah soal harga, pasti di kisaran 30-35 juta. Lalu kriteria yang ketiga adalah berpengalaman bermain di Serie A atau punya pengalaman internasional. Nah, menurut gua pengganti Lukaku, Inter akan mencari penyerang yang punya 3 aspek ini nih. Oh iya teman-teman, ini di beberapa hari terakhir sejumlah media mengatakan bahwa Korea mulai mempertimbangkan opsi pindah ke Arab Saudi. Sudah dalam 2-3 hari terakhir, Korea sedang memilih proposal terbaik untuk pindah bermain di Liga Arab. Ini artinya teman-teman, ada peluang kita akan mengambil 2 striker baru sekaligus. Berarti penyerang kita musim depan dari 4 striker kita cuma 1 nih yang pemain lama, yaitu Lautaro Martinez. Sementara 3-nya adalah penyerang baru. Oke, langsung aja kita bahas striker-striker yang banyak bermunculan di media yang akan menggantikan Lukaku. Teman-teman bisa lihat sendiri ya pada layar, ada Balogun, ada Morata, ada Zapata, Rategui, Taremi, Siamaka, dan yang terakhir adalah Enzola. Ini gue buat tabelnya ya untuk membedakan harga jualnya berapa, kemudian usia, tinggi, kemudian statistik di musim terakhir termasuk cedera. Oke, kita bahas ya untuk kandidat yang pertama, Balogun. Wah, ini paling banyak diminati oleh teman-teman Interisti nih. Gue lihat banyak yang merekomendasikan Balogun. Dia terakhir bermain di Liga Prancis, tetapi klub aslinya dia adalah Arsenal. Market value-nya sangat mahal teman-teman, di kisaran 30 juta. Usianya masih sangat muda, 22 tahun, kemudian tingginya cuma 178. Musim lalu di Liga Prancis dia main 39 kali, cetaknya 22 gol dan 2 assist, gokil. Dia termasuk jarang cedera, cuma absen 10 hari, melewatkan 2 pertandingan. Jujur gue kurang suka sih sama Balogun, walaupun golnya sangat banyak, 22 gol, tetapi dia baru bermain di Liga Prancis, kemudian masih sangat muda juga ya. Gue khawatir dengan usia semuda itu, kemudian dia pindah ke Inter ya, yang merupakan klub papan atas. Nanti kalau
kalau dia mentalnya nggak kuat terus nanti malah drop kayak Vlahovic. Lalu kandidat yang kedua adalah penyerang Atletico, Morata. Harganya lebih murah 20 juta, usianya sudah matang 30 tahun, tingginya 189. Kemudian di musim lalu dia main 45 kali, cetak 15 gol dan 3 assist. Yang menarik dari Morata adalah musim lalu dia tidak pernah cedera sama sekali. Gue lihat nih dia terakhir cedera di tahun 2021. Sebagai informasi aja teman-teman, Morata adalah striker yang paling diinginkan oleh Inzaghi. Kemudian kandidat selanjutnya ada Zapata, harganya sangat murah 8 juta, usianya 32 tahun, tingginya sama kayak Morata, lumayan tinggi 189, tetapi sayangnya musim lalu dia sangat amat banyak cedera, 113 hari, melewatkan 18 pertandingan. Jadi total musim lalu cuma bermain 27 kali untuk Atlanta, itu pun banyak dari bangku cadangan, cuma cetak 2 gol 5 assist. Kemudian ada penyerang dari Liga Argentina, Tigre, Retegui. Harganya lumayan, 16 juta tetapi masih terjangkau. Usianya 24 tahun, tingginya sedang lah ini 186 cm. Musim lalu di Liga Argentina, dia main 27 kali cetak 19 gol. Untuk catatan cederanya relatif sedikit, cuma 14 hari melewatkan 4 pertandingan. Kemudian muncul juga nama penyerang Porto, namanya Taremi. Usianya sudah matang 30 tahun, harganya 18 juta. Tingginya kurang lebih sama kayak Retegui ya, 185 cm. Musim lalu dia sangat subur bersama Porto, main 51 kali, cetak 31 gol dan 14 assist. Yang gokilnya lagi dia juga sama kayak Morata nih, terakhir kali cedera di tahun 2021. Lalu berikutnya ini nama yang juga banyak banget muncul, banyak direkomendasikan oleh teman-teman, yaitu Scamacca, penyerang West Ham, masih muda 24 tahun, harganya lumayan mahal 22 juta. Dari sisi postur menurut gua ini yang paling cocok menggantikan Lukaku ya, 195 cm. Tetapi sayangnya musim lalu dia cedera parah, absen 172 hari, melewatkan 23 pertandingan. Jadi di musim lalu dia cuma tampil 27 kali untuk West Ham, mencetak 8 gol. Namun catatan menarik dari Scamacca adalah terakhir kali dia bermain di Serie A mampu mencetak 16 gol. Kemudian nama terakhir yang juga muncul ke permukaan adalah penyerang Spezia, yaitu Enzola. Harganya sangat murah, 8 juta. Usianya ada di usia emas ya, 26 tahun. Nah yang menarik dari Enzola adalah dia pakai kaki kiri nih teman-teman, kayak Lukaku. Kemudian musim lalu dia tampil 34 kali, cetak 15 gol, 3 assist. Untuk catatan cederanya menurut gue ini agak parah sih, 36 hari absen melewatkan 7 pertandingan. Nah dari 7 nama ini teman-teman, 7 nama yang paling banyak beredar di sosial media, menurut gue yang karakternya paling menyerupai Lukaku atau Dzeko, yang paling bisa mengisi posisi target man adalah Scamacca. Tapi sayangnya Scamacca musim lalu cederanya parah banget. Tetapi sebetulnya dalam hal cedera kita bisa belajar juga dari Marcus Thuram ya. Marcus Thuram 2 tahun yang lalu cedera parah, tetapi kemudian di tahun berikutnya dia malah gacor. Nah kalau Inter berani berjudi ya, atau Inter yakin bahwa staf medisnya bisa segera membawa Scamacca ke performa terbaiknya, menurut gue yang paling layak ya beli aja Scamacca. Tetapi kalau gue pribadi mendingan kita cari penyerang lain yang jauh lebih fit sih, daripada nanti malah zong ya. Scamacca lebih banyak menghabiskan waktu di ruang medis, mendingan kita cari penyerang lain. Nah menurut gue ada 2 penyerang yang layak untuk kita ambil untuk menggantikan Lukaku dan Korea, yaitu yang pertama adalah Morata. Usianya sudah matang 30 tahun, kemudian tingginya juga nggak beda jauh dari Lukaku ya, 189 cm. Harganya masih terjangkau 20 juta. Dan yang menarik adalah dia punya pengalaman internasional luar biasa, dia punya pengalaman juara dan juga tidak asing dengan Serie A. Tetapi masalahnya gaya permainan Morata bukan target man ya, dia tidak seperti Lukaku atau Dzeko. Menurut gua gaya permainan Morata lebih mirip kayak Lautaro Martinez lah, striker tanggung. Jadi menurut gua kalau kita ngambil Morata, maka lebih cocok Morata ini kita anggap sebagai pengganti dari Korea. Nah lalu untuk striker kita lainnya menurut gua yang paling pantas adalah Enzola, karena dia berpengalaman di Serie A, musim lalu mencetak 15 gol, dan yang paling utama lagi kaki terkuat dia adalah kaki kiri mirip kayak Lukaku. Menurut gua dari 4 striker kita musim depan, kita tetap membutuhkan ada 1 striker yang pakai kaki kiri ya, striker kidal, biar kita punya skema permainan yang lebih variatif. Tetapi ya teman-teman, kalau 4 striker kita musim depan adalah Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Morata, dan Enzola, berarti tidak ada satupun dari 4 striker ini yang punya gaya permainan target man. Tidak ada satupun yang karakternya mirip Lukaku atau Dzeko. Ini artinya Inzaghi punya PR besar nih, mengubah gaya permainan di lini depan kita. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini. Kalau menurut teman-teman dari 7 nama striker tadi, siapa nih 2 yang layak untuk menggantikan Lukaku dan Korea? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.